Hai Snizan, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat sabun dengan standar yang berlaku sesuai SNI. Sabun pencuci tangan tentunya sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Terlebih semenjak terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan peraturan cuci tangan pakai sabun atau CTPS agar kita terhindar dari wabah virus corona. Lalu, bagaimana sih cara membuat sabun yang benar? Apa saja yang harus diperhatikan selama tahapannya? Dan bagaimana cara memastikan kalau produk sabun cair pencuci tangan yang kita hasilkan sudah sesuai dengan SNI? Untuk memproduksi sabun cuci tangan yang baik, dapat mengacu pada SNI 2588-2017 tentang sabun cair pembersih tangan. Sekarang kita akan membahas proses pembuatannya. Simak videonya ya. Sebelum memulai pembuatan, kita mulai dengan mengidentifikasi zat aktif yang akan digunakan, bahan tambahan, serta bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Perlu diingat loh, Snizan, bahan yang diperbolehkan untuk digunakan bisa mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Jangan lupa untuk bahan-bahan kimia yang digunakan, pilihlah supplier yang terpercaya dengan melampirkan Certificate of Analysis atau COA untuk masing-masing bahan. Kontrol kualitas bahan baku sangat penting untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Sabun cair pembersih tangan setidaknya mengandung bahan baku diantaranya pelarut, bahan aktif atau antibakteri, surfaktan atau bahan pembersih kotoran atau minyak, agen pengkelat atau pengikat bahan-bahan, bahan pembusa atau foaming agent, zat aditif lainnya seperti pewarna, pelembab, dan pewangi. Namun, agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SNI, perlu juga ditambahkan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba pada sabun yang akan kita buat. Kemudian, persiapkan semua peralatan yang dibutuhkan seperti sarung tangan untuk keamanan dan menjaga higienitas, peralatan ukur, timbangan, wadah yang bersih, pengaduk, dan sebagainya. Untuk lengkapnya, Snizan bisa merujuk ke Peraturan BPOM Nomor 33 2021 tentang cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. Proses pembuatannya dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan yang akan dicampurkan dengan memastikan setiap penimbangan maupun pengukuran dilakukan dengan benar. Dalam tahap ini, kita perlu berhati-hati agar produk yang dihasilkan diharapkan bisa konsisten dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, Snizan bisa menambahkan pewarna, pewangi, ataupun pelembut kulit sesuai dengan keinginan. Setelah semua bahan tercampur rata, Snizan bisa mengatur kekentalan sabun sesuai dengan yang diinginkan. Jika produk yang diinginkan telah jadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji persyaratan mutu sesuai dengan SNI 2588 tahun 2017. Pengujian yang harus dilakukan diantaranya pH larutan berkisar antara 4-10. Snizan boleh melakukan pengujian untuk memastikan persyaratan mutu ke laboratorium yang telah terakreditasikan ya. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Produk yang telah memenuhi persyaratan uji mutu siap dipasarkan setelah diberi penandaan dan nama produk, nama dan alamat perusahaan atau identitas produsen, berat bersih, komposisi bahan aktif, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, dan petunjuk cara penggunaan dalam bahasa Indonesia pada kemasannya. Dan jangan lupa, kemasan harus dalam mode tertutup rapat, tidak bereaksi dengan isi, serta menjamin keamanan selama penyimpanan maupun pengangkutan produk. Selain itu, hal yang perlu kita perhatikan adalah mekanisme dan sistem pengolahan limbahnya, sehingga segala macam limbah yang dihasilkan oleh proses produksi dapat dikendalikan dengan optimal dan tidak merusak lingkungan sekitar. Snizan harus memperhatikan regulasi dari pemerintah ya. SNI mendorong terciptanya suatu produk dengan standar tertentu yang dapat dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria tertentu.
Untuk mencapai itu, produsen akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif, menjamin konsistensi dan keseragaman produk, mengurangi resiko gagal, dan meningkatkan daya saing produk. Dan bagi konsumen, SNI akan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. SNI juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Jadi, ayo buat produkmu ber-SNI. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.